Pernah ngalamin kan? Lagi santai, mungkin di teras rumah, terus lihat awan badai yang gelap mulai datang. Tiba-tiba, kilatan cahaya membelah langit. Apa yang kita lakuin? Secara otomatis kita mulai ngitung. 1, 2, 3, sambil nungguin suara gemuruh yang kita tahu pasti akan datang. Nah, pertanyaan ini kelihatannya simpel banget ya, tapi jawabannya itu membawa kita langsung ke inti ilmu fisika, ke sebuah perlombaan epik antara dua kekuatan alam yang paling dasar. Yuk, kita bongkar sama-sama sains di balik fenomena sehari-hari yang luar biasa ini. Oke, jadi gini, kunci jawabannya itu ada di perbedaan sifat antara cahaya dan suara. Coba bayangin cahaya itu kayak penjelajah antariksa. Dia gelombang elektromagnetik, jadi dia bisa melesat bebas melintasi ruang hampa yang kosong melompong. Nah kalau suara, dia beda. Suara itu gelombang mekanik, dia butuh sesuatu buat merambat, butuh medium. Entah itu udara, air, atau benda padat. Tanpa ada partikel yang bisa digetarkan, ya suara nggak akan pernah ada. Terus, seberapa cepat sih si penjelajah antariksa ini? Kecepatan cahaya itu batas kecepatan di alam semesta loh. Hampir 300 juta meter per detik. Gila kan? Artinya cahaya dari petir itu sampai ke mata kita, ya bisa dibilang instan. Begitu kita lihat kilatnya, saat itu jugalah kejadiannya. Sekarang coba kita bandingin sama suara. Kalau di udara, suara itu jauh lebih santai. Kecepatannya cuma sekitar 343 meter per detik. Bayangin deh, untuk jalan sejauh 1 kilometer aja, suara butuh waktu 3 detik penuh. Nah, perbedaan kecepatan yang benar-benar jomplang inilah yang bikin ada jeda waktu antara kilatan petir dan suara guntur. Jadi, kita udah tahu nih kalau cahaya menang telak dalam perlombaan ini. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya kilatan cahaya yang kelihatannya hening itu bisa menciptakan suara guntur yang dahsyat banget? Yuk, kita lihat proses fisikanya. Ini nih yang luar biasa. Cuma dalam sekejap mata, petir itu memanaskan udara di sekitarnya sampai 30.000 derajat Celcius. Itu 5 kali lebih panas dari permukaan matahari loh. Udara yang super panas ini langsung meledak keluar, dan ledakan ini menciptakan gelombang kejut yang kecepatannya melebihi kecepatan suara. Nah, pas gelombang kejut ini mulai melambat, barulah dia berubah jadi gelombang suara yang kita kenal sebagai guntur. Dan ternyata, kecepatan suara itu nggak konstan. Kecepatannya beda-beda, tergantung dia lewat mana. Coba lihat deh, di dalam air, suara bisa bergerak 4 kali lebih cepat. Kalau lewat baja, wih, jauh lebih kencang lagi. Bahkan lewat berlian, kecepatannya bisa puluhan kali lipat. Ini semua karena kerapatan partikel di medium itu. Seberapa efisien partikel-partikel itu bisa saling mendorong untuk nerusin getaran. Oke, teorinya udah damat kan? Sekarang, mari kita pakai ilmu fisika sederhana ini buat sesuatu yang praktis. Sesuatu yang bahkan bisa nyelamatin nyawa kita. Ini namanya metode kilat kedentuman. Sebuah trik simpel yang logikanya kuat banget. Karena kita tahu suara butuh sekitar 3 detik buat jalan 1 kilometer, kita tinggal hitung aja jeda waktu antara kilat dan guntur. Tiap 3 detik itu artinya jarak kita kira-kira 1 kilometer dari lokasi petir. Jadi kalau jedanya 9 detik, artinya badainya ada di sekitar 3 kilometer dari kita. Simpel kan? Nah, ngomongin soal keamanan, ada satu mitos umum yang harus kita lurusin nih. Banyak banget orang yang percaya kalau ban karet mobil itu yang bikin kita aman dari sambaran petir. Padahal kenyataannya bukan itu. Perlindungannya itu datang dari sebuah prinsip fisika yang keren, namanya sangkar Faraday. Jadi gini, rangkal logam mobil kita itu berfungsi sebagai konduktor. Kalau petirnya bermobil, arusnya itu bakal ngalir lewat bodi logamnya, mengelilingi kita di dalam dan langsung dialirkan ke tanah. Jadi yang ngelindungin kita itu cangkang logamnya, bukan ban karetnya. Ternyata perbedaan kecepatan antara cahaya dan suara ini dampaknya jauh lebih luas daripada sekedar buat ngukur jarak badai. Pengaruhnya itu ada di mana-mana loh, mulai dari konser musik sampai ke proses yang literally menghidupi planet kita. Pernah nggak nonton konser di stadion gede, terus duduknya di paling belakang? Pasti sadar kan? Kita lihat drummer mukul drum sepersekian detik sebelum kita dengar suaranya. Agak aneh rasanya ya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita ngakalin penundaan suara ini? Jawabannya, tentu aja bisa. Para insinyur audio itu jago banget. Mereka pakai yang namanya delay towers. Jadi mereka pasang speaker tambahan di tengah-tengah penonton, terus secara sengaja menunda suara yang keluar dari situ. Mereka manfaatin efek khas. Jadi suara dari speaker tambahan itu dibikin datang beberapa milidetik setelah suara dari panggung. Trik ini sukses menipu otak kita, jadi kita merasa semua suara datangnya dari panggung. Hasilnya, pengalaman nonton konser yang sinkron dan sempurna. Oke, sekarang kita pindah ke sesuatu yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Di balik kekuatannya yang kadang merusak, petir itu ternyata adalah kekuatan pencipta yang sangat penting buat kehidupan di bumi.
Begini ceritanya, atmosfer kita itu kan penuh sama nitrogen, tapi tanaman nggak bisa langsung makan nitrogen itu. Nah, panas petir yang luar biasa dahsyat itu mampu mecahin molekul nitrogen yang stabil. Akhirnya, nitrogennya jadi bisa berikatan sama oksigen. Senyawa baru ini larut di dalam air hujan, terus jatuh ke tanah dalam bentuk nitrat. Dan nitrat itu adalah pupuk alami yang sempurna buat tanaman. Jadi, bisa dibilang setiap badai petir itu adalah pabrik pupuk raksasa yang lagi ngasih makan planet kita. Keren kan? Prinsip fisika yang sama itu berlaku di seluruh alam semesta. Jadi, gimana kalau kita berimajinasi sejenak? Kira-kira kayak gimana ya suara badai petir di planet lain? Komposisi atmosfer sebuah planet itu sangat menentukan kecepatan suara. Kita ambil contoh Jupiter, karena atmosfernya itu kebanyakan hidrogen dan helium yang ringan banget, suara di sana bisa melesat 3 kali lebih cepat daripada di bumi. Artinya apa? Jeda waktu antara kilat dan guntur di Jupiter bakal jauh lebih singkat. Dan tentunya, kalau di luar angkasa yang hampa udara, ya nggak ada suara sama sekali. Sunyi. Jadi pada akhirnya, fenomena sederhana ini ngingetin kita sama sebuah kebenaran yang dalam banget. Cahaya itu pembawa pesan universal. Dia bisa melintasi alam semesta. Tapi suara itu fenomena yang intim, yang lokal. Suara itu adalah bukti kalau ada atmosfer, ada materi, ada kehidupan. Justru kesunyian ruang angkasa yang tak berbatas itulah yang membuat suara gemuruh di planet kita ini terasa jauh lebih istimewa.